Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian tajwid, nomor 1555, yang berjudul, huruf ro, tafhim, dan tarkik, di sana ada pertanyaan dari Haidir Malakat. Assalamualaikum, Ana mau minta bantu tentang ilmu tajwid, sifat istilah, apabila hurufnya berbaris kasroh, dibaca tafhim atau tarkik. Makasih. Dijawab oleh Abdullah Afif. Tentang bacaan tafhim, sumber dari kitab Ar-Raudhatun Nadiyah, Syarhu Matnil Jazariyah, Fit Tajwid, Juz 2, halaman 50. Walam, anakula harfin min ahrufil istilais sab'ah, lahu homsu marotib. Ketahuilah bahwa, seluruh huruf dari huruf-huruf yang bersifat istilah yang berjumlah 7 huruf itu memiliki 5 tingkatan. Al-martabatul ula, wahiyya aqwal marotib, takunu fil maftuh, alazi badahu alif, nahu tommah, yudoafu, sodikin, zolimin, koilun, gofilin, hoibin. Martabat yang awal, ia adalah martabat yang terkuat, yaitu, adanya huruf istilah berharkat fathah yang setelahnya ada huruf alif, seperti kata tomah, to fathah bertemu alif, yudoafu, dot fathah bertemu alif, sodikin, sod fathah bertemu alif, zolimin, zo fathah bertemu alif, koilun, kof fathah bertemu alif, gofilin, gin fathah bertemu alif, dan hoibin, ho fathah bertemu alif. Al-martabatus saniyah, watalil ula fil kuwah, takunu fil maftuh, alazi laisa badahu alif, nahu tolaban, dorobtum, sobaro, zulama, koada, godoba, holako. Martabat yang kedua, ia adalah martabat yang kuatnya di bawah martabat yang pertama, yaitu, adanya huruf istilah berharkat fathah yang setelahnya bukanlah huruf alif, seperti kata tolaban, to fathah bertemu lam, dorobtum, dot fathah bertemu ta, sobaro, sod fathah bertemu ba, dan seterusnya. Al-martabatus salisah, watalis saniyata fil kuwah, takunu fil matmum, nahu watubia, faduriba, surifat, zulima, kutila, gulibat, huliku. Martabat yang ketiga, ia adalah martabat yang kuatnya di bawah martabat yang kedua, yaitu, adanya huruf istilah berharkat domah, seperti kata tubia, faduriba, surifat, dan seterusnya. Al-martabatur robiyah, watalis salisata fil kuwah, takunu fis sakin, nahu yatbau, yadribu, fasbir, layaslimu, yakroun, yaglibu, yahluku. Martabat yang keempat, ia adalah martabat yang kuatnya di bawah martabat yang ketiga, yaitu,
adanya huruf istilah dalam keadaan sukun atau mati, seperti kata yatbau, yadribu, fasbir, dan seterusnya. Waqolal Imamul Mutawali, asakinu fihi tafsilun, fa'in kana maqoblahu maftuhan, yuto tafimal maftuh, alazi laisa badahu alif, nahu yaktoun, ayaktohu, wa in kana maqoblahu matmuman, yuto tafimal matmum, nahu angtuk bala, liyut fiu, wa in kana maqoblahu maksuron, yuto tafiman, atnami maqoblahu matmum, nahu nusikhu, tuhid. Imam Al-Mutawali berkata, pembacaan tafim huruf istilah yang sukun, atau mati di sini, itu diperinci lagi. Jika huruf sebelumnya berharkat fathah, maka ia diberikan tafiman huruf istilah yang difathahkan, seperti yaktoun, dan ayaktou. Jika huruf sebelumnya berharkat domah, maka ia diberikan tafiman huruf istilah yang didomahkan, seperti antuk bala, dan liut fiu, dan jika huruf sebelumnya berharkat kasroh, maka ia diberikan tafiman yang lebih rendah daripada tafimnya huruf istilah yang didomahkan, seperti nuzikhu, dan tuhid. Al-martabatul khomisah, watalir robi'ata fil kuwah, takunu fil maksur, nahu batirot, diafan, sirot, zilal, kital, gitoaka, hilal. Martabat yang kelima, ia adalah martabat yang kuatnya di bawah martabat yang keempat, yaitu, adanya huruf istilah dalam keadaan kasroh, seperti kata batirot, diafan, sirot, zilal, kital, gitoaka, dan hilal. Wa ala hasa, yakunu likuli harfin minal ahrufis sabati homsu marotib, wa takunu to'ul maftuhah, alati badah alifun fi'alal marotib, wa takunul ho'ul maksurotu fi'atnaha. Atas dasar ini, setiap huruf dari huruf-huruf istilah yang 7 itu ada 5 tingkatan, dan huruf to yang difathahkan, yang setelahnya bertemu huruf alif, ia berada dalam martabat tertinggi, sedangkan huruf ho yang dikasrohkan, ia berada dalam martabat terendah. Itu semua tentang tafhimnya huruf-huruf istilah. Adapun huruf ro, maka ia dibaca tafhim apabila 1. Ro berharkat fathah atau fathatain, seperti roban dan naron. 2. Ro berharkat doma atau domatain, seperti ruba dan narun. 3. Ro hidup atau berharkat, yang didahului oleh huruf mati selain huruf ya, yang sebelumnya ada fathah atau doma saat dibaca wakof, seperti nar, nur, dan wal fajar. 4. Ro sukun atau mati didahului fathah atau doma, seperti arsala dan ursila. 5. Ro sukun atau mati didahului kasroh dan ada hamzah wasol, seperti irji dan amir tabu. 6. Ro sukun atau mati didahului kasroh dan bertemu dengan huruf istilah, yakni bertemu huruf ho, atau sot, atau dot, atau to, atau goin, atau kof, atau zo, seperti irsodan, dan labil mirsot. Ro dibaca tarkik apabila 1. Ro berharkat kasroh atau kasrotain, seperti rijalan, dan basyarin. 2. Ro sukun atau mati didahului huruf yang berharkat kasroh, seperti hirsi, dan tumsir. 3. Ro hidup atau berharkat yang didahului huruf ya yang sukun atau mati saat dibaca wakof, seperti munir dan nasir. 4. Ro hidup atau berharkat, yang didahului huruf mati selain huruf ya, yang sebelumnya ada kasroh yang dibaca wakof, seperti lizi hijar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penayangan, penulisan, bacaan, penjabaran tambahan yang tidak tertulis dalam teks aslinya, atau tidak bersesuaian susunannya dengan susunan aslinya, begitupun kesalahan dan kekurangan dalam terjemahan, penjelasan, dan pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kekurangan dan kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian 1555, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian Tajwid, nomor 1555, yang berjudul Huruf Ro, Tafhim, dan Tarkik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu.